To be able to join with you this morning. Saya senang sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu semua pagi ini. Saya suka Indonesia. I love Indonesia. Saya pergi ke Indonesia 6 kali. Pergi ke Malaysia 16 kali. Kita kalah ya. Sedikit bahasa Indonesia. Saya menikah Jane for 40 tahun. And saya hanya 3 anak perempuan and 3 cucu. And they're the most important things for me to tell you, my wife tells me. Saya waktu sebelum berangkat istri saya sudah pesan, jangan lupa ya, paling penting harus cerita tentang istri dan anak-anak dan cucu. Itu paling penting. It's so good to be with you in Aberlove, Cakung. Saya senang sekali berada bersama Bapak Ibu semua di Aberlove Cakung. I met with Budi Yowono a couple of days ago. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Pak Budi Yuwono and had lunch with him and heard more about the work of Aberlove across Indonesia. Saya ngobrol-ngobrol sambil makan siang dengan dia dan mendengar cerita-cerita tentang pelayanan Aberlove di seluruh Indonesia. Jeff Hammond is a missionary from the church where I was a pastor for about, 16, 18 years. Saya pernah menjadi gembala di sebuah gereja selama 16-17 tahun dan waktu itu Pak Jeff Hammond adalah misionaris dari gereja itu. So I met with Jeff maybe 6 minggu ago. 6 minggu yang lalu saya sudah ketemu juga dengan Pak Jeff. And we talked about Aberlove and this trip. Mengobrol tentang Aberlove dan pelayanannya. So City Life Church, I bring you greetings from City Life Church. Jadi saya juga bawa salam buat Bapak Ibu semua dari Gereja City Life di Australia. I have the privilege to work with a mission leader there, Paulos De Gini. Paulos De Gini. Paulos TG, salah satu misionaris di sana. Saya juga kerjasama dengan Paulos TG. And I'm part of Crossway Baptist Church, which is a similar sized church to Aberlove. Saya sekarang adalah bagian dari gereja Crossway Baptist di Australia. Kira-kira ukurannya jumlah jemaatnya sama dengan Aberlove. I'm a pastor who gets to come alongside other pastors. Saya ini gembala dan saya mendapat kesempatan untuk berjalan bersama gembala-gembala yang lain. And I'm a pastor who has the privilege to strengthen churches across the world. Dan saya juga mendapat kehormatan untuk pergi kemana-mana ke seluruh dunia untuk ikut menemani dan menguatkan sesama pemimpin gereja. Could we just go to the slide about healthy pastors? Boleh kita lihat tayangan tentang healthy pastors? Just work with us for a moment. As I'm working with the presentation team, they are an impressive team. Oke, sebentar kita tunggu, tapi Bapak Ibu perlu tahu ya, ini tim multimedia sebetulnya sudah luar biasa melayani kita. I met them on the way in and immediately I thought, wow, you guys are well organized. Saya waktu ketemu tadi sebentar sebelum ibadah, saya merasa wah luar biasa nih, mengatur segala sesuatunya dengan baik. I shook hands with so many people, I could not remember everyone's name. Saya udah lupa nama-namanya karena saya salaman tadi banyak sekali yang saya salaman. But I met Albert and Tommy and Pastor and his wife and Mutiara. Saya ketemu dengan Albert, Tommy, Pastor Budi, istrinya dan Mutiara. And a few others. Dan ada lagi yang lain. But I met some of the team. I didn't try to learn their names. Saya ketemu dengan tim multimedia, tapi saya nggak cari tahu namanya, terlalu banyak. I'd like to share with you something that's very close to my heart, and I believe needs to be close to the heart of all enthusiastic Christians. Saya akan ceritakan sedikit sekarang sesuatu yang ada menjadi kerinduan hati saya, dan saya yakin ini juga perlu menjadi kerinduan hati banyak dari kita yang memimpin dan melayani di gereja. And that is the health of our pastors. Yaitu kesehatan, kesejahteraan para pemimpin gereja. Pastoring a church has never been more challenging. Memimpin gereja adalah sesuatu yang
sekarang tantangannya jauh lebih berat daripada sebelumnya. For many pastors, there's loneliness, isolation, burnout, conflicts within churches, and decreased attendance. Saya pun mengalaminya ketika memimpin gereja. Ada masalah kesepian, ada masalah isolasi, ada masalah konflik, ada masalah berbagai-bagai masalah yang saya alami. Right across the world, this is true. Dan ini terjadi di seluruh dunia. In fact, if you look at pastors across the world, there's a group called George Barna that researched across 5 million pastors. Bahkan kita bisa lihat, ini ada organisasi riset, George Barna Research Group, dia melakukan riset terhadap para pemimpin gereja. In many dozens of countries. Dan dilakukan di puluhan negara di seluruh dunia. And found 25, at any one time, 25% of pastors are depressed. Hasil risetnya, yang pertama ditemukan 25%, jadi seperempat dari seluruh pemimpin gereja itu sebetulnya depresi. 25% of pastors are tired. 25%-nya lagi, seperempat lagi kelelahan. 25% of pastors are bole. 25% lagi, seperempat lagi, ya oke lah. And okay lah. Oke lah. I thought it was bole. Okay Ya, lah. boleh, oke lah. Okay. That's the same. And 25% of pastors are doing well. Dan hanya seperempat sisanya yang betul-betul baik-baik saja. Now maybe your pastors are doing really well. Mungkin pemimpin gereja kita, pastor kita baik-baik saja. But Oke. do you know what they need from you? Tetapi tahukah Bapak Ibu semua, And Pastor Budi did not ask me to say this. pemimpin kita sebenarnya butuh apa dari kita? Saya nggak disuruh loh ya, ini nggak ada pesan. They need encouragement from you. Pemimpin kita perlu kita kuatkan. They need you to build them up and affirm them. Kita perlu menguatkan dan meneguhkan pemimpin kita. Because unhealthy churches create unhealthy pastors. Gereja yang tidak sehat akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak sehat juga. The demands and expectations and lack of support within church systems normally contribute to pastors' struggles. Kita perlu tahu bahwa segala tuntutan, ekspektasi, tidak adanya dukungan kepada di dalam sistem gereja itu sebetulnya ikut menghasilkan pergumulan-pergumulan berat untuk para pemimpinnya. In most countries and most places, pastors lack adequate support networks. Kenyataannya di kebanyakan negara, pemimpin gereja itu kurang mendapat dukungan, tidak ada sistem dukungan. They lack mentorship and resources to navigate the challenges. Mereka tidak mendapatkan mentoring, tidak mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi pergumulan-pergumulannya. I was just in the Philippines and I was hearing from groups of pastors about this. Saya belum lama ini pergi ke Filipina dan ngobrol dengan sekelompok pemimpin gereja. Pastors need to prioritize their well-being. Sebetulnya yang kita dapatkan adalah pemimpin gereja perlu memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatannya sendiri. So do board members, so do leaders in the church, so do enthusiastic Christians. Semua pemimpin gereja, semua pelayan aktif di gereja, bahkan semua orang Kristen yang aktif itu perlu memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatannya sendiri. Give me a wave if you are a Christian, a follower of Jesus. Siapa yang di sini mengaku pengikut Kristus? Oh, that's about half the people. That's good. Let me Baru try again. separuh ya, Give saya me a tanya lagi. wave if you're a Christian. Lambaikan tangan kalau Anda Much Kristen. better. Kristen, Much pengikut better. Kristus. Okay, so as Christians, we all need to focus on our social, physical, financial, emotional, mental, and spiritual health. Nah, perlu saya katakan, setiap orang Kristen perlu memprioritaskan dirinya dalam hal kesehatan sosial, jasmani, emosional, keuangan, mental, dan rohani. I understand Abalove does this very well with interdependent networks. Saya tahu di Abalove ada sistem jaringan interdependensi antara gereja lokal yang sangat baik. But we always need to keep working on this. Tapi kita juga perlu memprioritaskan yang satu ini. So I wrote a book called Healthy Pastors, Thriving Churches. Jadi saya tulis buku, judulnya Healthy Pastors, Thriving Churches. Artinya pemimpinnya sehat, gerejanya berkembang. To develop and sustain a healthy personal foundation for a lifetime of kingdom impact. Pesan utamanya adalah mengembangkan dan melestarikan dasar-dasar pribadi yang penting sekali untuk
terjadi dampak bagi kerajaan yang seumur hidup. Good for every Christian. Nah, ini sebetulnya untuk semua orang Kristen. My mentor and friend who's been a pastor for more than 60 years. Sahabat saya yang juga mentor saya sudah menjadi pemimpin gereja selama lebih dari 60 tahun. Graham Cann said, healthy pastors, thriving churches must certainly rate as the most timely, readable and insightful book about pastors' health of our time. Komentarnya tentang buku ini, Pastor Graham Cann berkata, buku ini harus sebetulnya kita anggap sebagai bacaan yang paling tepat waktu, paling mudah untuk kita baca dan kita cerna dan ditarik manfaatnya tentang kesehatan pemimpin gereja di zaman ini. Oops. So you can buy a book. Nah, Bapak Ibu bisa beli bukunya. You can sponsor books if you're a wealthy person. Kalau kita ada rezeki lebih ya, kita bisa juga mensponsori orang lain untuk membaca buku ini. I provide a weekly devotional to strengthen pastors and church leaders. Tapi saya juga menyediakan juga materi-materi setiap minggu yang isinya adalah dukungan dan penguatan untuk para pemimpin. It's free. Semuanya gratis. And if you are not able to pay for a book, you can have a book for free. Kalau nggak bisa beli bukunya terlalu mahal, boleh gratis. You just go to healthypastors.com.au and sign up for a free online book. Masuk ke link yang ditunjukkan di sini, kemudian kita daftar untuk mendapatkan versi online-nya gratis. It would save you about 100,000 rupiah. Kira-kira harga bukunya kalau beli 100.000 rupiah, tapi bisa gratis kalau online. Mendaftar. I want to encourage you to buy a book for your church leaders and your pastors. Saya mau katakan, Bapak Ibu, ayo beli bukunya untuk para pemimpin di sini, untuk gereja di sini. So pastors are crucial to a thriving church and your spiritual guidance. Kenapa? Karena para pemimpin kita itu adalah bagian yang sangat amat penting supaya gereja kita berkembang dan sangat amat penting untuk bimbingan rohani kita sendiri. Let's all stay healthy for a lifetime of kingdom impact. Karena kita semua perlu tetap sehat seumur hidup supaya dampaknya seumur hidup juga untuk kerajaan I Allah. wonder how many years we're going to go to the next PowerPoint presentation now. I wonder how many years you've been a follower of Jesus. Coba kita pikirkan, sudah berapa tahun kita jadi pengikut Kristus? Tim multimedia boleh pindah ke file presentasi Who's selanjutnya. been a follower of Jesus just for 1 tahun? Yang sudah ikut Kristus selama 1 tahun, boleh angkat tangan? 1 tahun? Just 1 tahun? recent. Okay, let me do it another way. Who's been a Christian for more than 40 years? Oke, yang sudah lebih dari 40 tahun. Okay, put your hand up more than Okay. 40 years. Lebih dari 40 You've been a tahun. Christian for more than 40 years. Wow! Wow. Put your hand right up. Oke, Yeah, give lagi. them a clap. Mari kita beri Keep tepuk your hand tangan. Now, you've been a Christian in the last 30 years. Siapa yang 30 tahun kira-kira sudah ikut Kristus? Jadi orang Kristen. More people. Oke, ada lagi, ada Christian lagi for the angkat last 20 years. 20 tahun ke atas? The last 10 years. 10 tahun? What about the last 5 years? You just 5 came to tahun. Jesus 5 just for tahun. 5 years. 5 tahun ikut Kristus. Okay, so every Christian, we need to look at these truths now about preparing the way for Jesus. Nah, setiap orang Kristen sudah berapa lama pun ikut Kristus, kita perlu melihat kepada pesan yang penting ini, menyiapkan jalan bagi Yesus. We know that when we look at preparing the way for Jesus, in Isaiah 40 verse 1 and 3, we hear this. Kita tahu ketika kita baca Alkitab di Yesaya 40 ayat 1 dan 3 dikatakan tentang membuka atau mempersiapkan jalan bagi Tuhan. We need to recognize that Jesus in our hearts transforms our lives. Kita perlu mengenali bahwa Tuhan atau Yesus di dalam hati kita itu sebetulnya senantiasa bekerja untuk mengubah hidup kita. We want to prepare the way for the Lord in our lives. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan jalan untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. You can read Matthew 3:3.
Oke, kita sekarang baca ayatnya di Matius 3 ayat 3. Inilah dia yang dibicarakan melalui Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. How can we make straight paths for Jesus? Bagaimana cara meluruskan jalan bagi Yesus? God will make a way. Kita tahu, oh Tuhan akan buka jalan. You may be in a situation right now where you feel as though there's tidak harapan. Mungkin kita sedang berada di dalam situasi sepertinya tidak ada harapan, jalan buntu. Tidak harapan, kamu perlu Yesus. Nah, di situasi itulah kita perlu Yesus. Kamu perlu Yesus. Kamu perlu Yesus. In your heart. Di dalam hati. Okay. I try to learn Bahasa, but this is not the time to do it. So we need Jesus in our hearts. Kita perlu Yesus di dalam hati kita. God will make a way. Dan percayalah, untuk itu Tuhan akan buka jalannya. Let's see what God says in Ephesians 3:16 and 17. Mari kita lihat ayatnya di Efesus 3 ayat 16 dan 17a. Saya berdoa agar dari sumber dayanya yang mulia dan tak terbatas, Ia akan memberdayakan Anda dengan kekuatan batin melalui rohnya. Kemudian Kristus akan membuat rumahnya di dalam hati Anda saat Anda percaya kepadanya. Akar Anda akan tumbuh ke dalam kasih Allah dan membuat Anda tetap kuat. Ini bahasanya agak beda ya. Bapak Ibu bisa buka di Alkitab masing-masing juga yang terjemahan yang kita biasa pakai. So I pray that God will strengthen your heart. Dan kini saya berdoa, Tuhan akan menguatkan hati kita semua. That today in a fresh way as I've been praying for you, Dengan cara yang baru hari ini ketika saya berdoa untuk Bapak Ibu, that He comes into your heart in a fresh way. supaya Tuhan datang melawat hati Bapak Ibu masing-masing dengan cara yang beda dan baru. In a transformational way. Menghasilkan perubahan di dalam diri kita. So what breakthroughs do you need in your own heart? Jadi terobosan apa yang kita sedang butuhkan di dalam hati kita? What is there, honestly, if you sit there and think to yourself in a moment of quietness? Kalau kita selidiki hati kita dengan jujur, kalau kita merenung dengan tenang tanpa pengaruh apa-apa, terobosan apa yang kita butuhkan? From the back of the room to the front of the room, from this side to that side, young and old. Dari setiap sudut ruangan ini, engkau usia berapapun, tua, muda, siapapun engkau, terobosan apa yang kau sedang butuhkan di hatimu? What do you need from Jesus today? Apa yang kau sedang butuhkan dari Yesus hari ini? Wanita, pria, Wanita dan pria, what do you need from Jesus today? apa yang sedang kita butuhkan dari Yesus hari ini? Not just for you, Bukan hanya untuk kita. but so that your life is changed. Dan ini sebetulnya berkaitan dengan bagaimana hidup kita akan diubahkan. And then your life can be more effective for Him. Supaya hidup kita punya nilai yang lebih efektif lagi. As we continue, be praying about that in your heart as you listen. Sambil kita terus berdoa tentang hal ini di dalam hati kita. We need to prepare the way for Jesus in our homes as well. Kita juga lanjutkan bahwa kita perlu mempersiapkan jalan untuk Yesus di rumah kita. Ayatnya di Yesaya 32 ayat 17 dan 18. Dan kebenaran ini akan mendatangkan kedamaian. Ya, itu akan mendatangkan ketenangan dan keyakinan selamanya. Umatku akan tinggal dengan aman, dengan tentram di rumah. Mereka akan merasa tenang. Jesus brings us quietness and confidence. Yesus memberikan kita kekuatan, keyakinan, dan damai. He brings us peace and safety. Ada rasa aman di dalam Yesus. But sometimes our homes are not places of peace. Di sisi lain kita tahu rumah kita kadang-kadang bukan tempat yang tenang. Sometimes there's trouble between parents and children. Kadang-kadang banyak masalah antara orang tua dan anak, tidak ada damai. Sometimes there's trouble in marriages. Kadang-kadang banyak masalah di dalam pernikahan. I've had the privilege to help
and to strengthen families with family therapy, with marriage counseling, with coming alongside people in many countries. Saya mendapat kesempatan untuk melayani banyak sekali keluarga, pasangan-pasangan menikah di berbagai negara. And this is what I've discovered. Yang saya temukan adalah ini. Marriage and family problems are not just in Australia. Masalah pernikahan, pasutri, dan keluarga itu bukan hanya ada di Australia, negara saya. Not just in Philippines or Cambodia or Thailand or Laos. Atau di Filipina saja, di Kamboja saja, di Thailand saja, atau di Laos saja, Or Malaysia, or Malaysia, Indonesia. atau Indonesia saja. They're all over the world. Tapi masalah-masalah itu ada di seluruh dunia. We face challenges in our homes all over the world. Tantangan dan masalah di rumah tangga, di keluarga itu terjadi di seluruh dunia. Including here in Indonesia. Termasuk di sini, di Indonesia. So I don't know about you, Saya tentu tidak kenal masalah apa yang dialami Bapak Ibu. but I know this much. Tapi yang saya tahu ini, Jesus is in your home. ada Yesus di rumah Bapak Ibu. Jesus is ready to work miracles in your home. Dan Yesus itu siap mengerjakan mukjizat di rumah Anda. Am I in the right place? Nah, pertanyaannya apakah itu rumah yang tepat untuk Yesus bekerja? Jesus is ready to work miracles in your home. Amen? Yesusnya sudah siap mengerjakan mukjizat di rumah Bapak Ibu. Amin? Amen? Amin? It's true. We want to believe that, receive that, and see God do that miraculously in our homes. Nah, kita perlu percaya itu, mendoakan itu, dan mengizinkan Yesus bekerja dengan mukjizatnya di rumah kita. What breakthroughs do you need in your home? Kembali lagi ke pertanyaan tadi, terobosan apa yang kita sedang perlukan di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita? What about in the church? Lalu bagaimana dengan di gereja? Ayatnya 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Hal ini menciptakan keharmonisan di antara anggota-anggota sehingga semua anggota dapat saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota bergembira. Kamu semua bersama-sama adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Just like we need to prepare the way for Jesus in our hearts and in our homes, Sama seperti kita perlu mempersiapkan jalan untuk Yesus bekerja di hati kita dan di rumah kita, we want to prepare the way for Jesus in our church kita juga perlu persiapkan jalan untuk Yesus di gereja kita in a fresh way. dengan cara yang baru. Yeah. So as we were worshiping, God gave me a vision, a picture for Abba Love. Dan ketika tadi melakukan penyembahan, Tuhan memberikan suatu visi, suatu gambaran untuk Abba Love di dalam hati saya. So I'm simply going to share the picture, the vision that God gave me. Saya akan ceritakan visi itu. And Abba Love leadership can pray over this vision to hear God and to see what He is saying. Kepemimpinan di sini boleh mendoakan lebih lanjut untuk terus mendengar Tuhan mau melakukan apa dengan gambaran ini. For the word of the Lord to you is that I will come by my Spirit, says the Lord, Firman Tuhan berkata, aku akan datang dengan rohku and I will move across Abba Love like a great wave. dan aku akan bergerak seluruh Abba Love seperti gelombang yang besar. For now is the time, says the Lord, Karena to inilah begin to waktunya. jump into the water and to begin to soar on the wave. Tuhan berkata, inilah waktunya untuk engkau turun, melompat, masuk ke dalam air itu dan ikut dengan gelombang itu. For my Spirit will lift you up and carry you forth across this nation. Karena rohkulah yang akan membawamu terus bergerak maju seiring dengan gelombang itu ke bangsa-bangsa. And it will be a spirit of Abba love, for there are people across this nation who are crying out for a father and a mother. Karena rohku itu adalah roh dari kasih Bapa, Abba Love, yang akan membawa kasih Bapa itu kepada bangsa-bangsa yang sedang membutuhkan kasih Bapa. And I will come by my Spirit for those people, says the Lord. Aku akan datang dengan rohku kepada bangsa-bangsa itu, kata And it Tuhan. will be in the villages, and it will be in the cities, and it will be in the homes. Ke desa-desa, ke kota-kota, dan ke rumah-rumah.
And it will be for my glory, says the Lord. Semuanya untuk kemuliaanku, kata Tuhan. For there is a rising of the wave, and I say to you, catch the wave of my spirit, says the Lord. Karena gelombang rohku akan bangkit dan naik, dan aku mau engkau juga bangkit dan menangkap gelombang itu. For it is a wave of healing. Karena inilah gelombang pemulihan, kesembuhan. Many people don't have hope. It is a wave of hope. Banyak orang juga tidak punya pengharapan. Mereka akan dilanda dengan gelombang pengharapan. Many people don't have life. They have confusion. It is a wave of life by my spirit, says Banyak the Lord. orang yang kebingungan, tidak tahu arah hidupnya. Tetapi ini adalah gelombang kehidupan yang aku bawa. And the picture I had is there was a wave. It was you were united across Indonesia and the nations around, holding hands together. Dan gambaran yang saya lihat tadi Tuhan tunjukkan adalah gelombang yang besar sekali. Dan itu bentuknya kalau dilihat itu adalah orang-orang Kristen, Abalov yang bergandengan tangan. Dan terus menyambung gelombangnya ke seluruh Indonesia dan ke negara-negara di luar Indonesia juga. So it was as Abalov and also with other churches. Dan ini akan mulai terus membesar dengan Abalov dan gereja-gereja lain juga. Unite, for my spirit is at work, says the Lord. Bekerjalah, bergeraklah bersama rohku dalam kesatuan, kata Tuhan. Now is the time to catch the wave. Karena inilah waktunya untuk menangkap gelombangku. So what breakthrough do you believe you need for the church? Maka kita kembali pada pertanyaan tadi. Terobosan apa yang kita sedang perlukan di dalam gereja kita? Do you embrace what you just heard? Apakah kita mau tangkap apa yang barusan kita dengar tadi, pesan Tuhan? Do you receive it in your heart and mix it with faith? Apakah kita mau masukkan pesan itu ke dalam hati kita dan membiarkan pesan itu bertumbuh dengan iman kita? If you believe it is a work of God's Spirit, then grab a hold of it and let God bring transformation through this church into this nation and beyond. Kalau engkau percaya, engkau tangkap itu menjadi iman, engkau akan bergerak bersama, engkau akan menangkap gelombang itu dan engkau akan mengalaminya bersama gereja ini di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Because finally we need to prepare a place for Jesus in our world. Karena ujung-ujungnya kita perlu mempersiapkan jalan bagi Yesus di seluruh dunia. Ayatnya berkata di Matius 28 ayat 18 sampai 20, lalu Yesus datang kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." The many times I've been in Malaysia, I've seen the need of God's people in Malaysia. Saya sering ke Malaysia dan saya melihat kebutuhan umat Tuhan di Malaysia. Your language is about 80% the same, I understand. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia itu mirip-mirip, sekitar 80% miripnya dalam pemahaman saya. What an opportunity for the church in Indonesia to strengthen the church in Malaysia. Dan saya yakin ada peluang besar untuk gereja-gereja di Indonesia pergi menjadi berkat untuk gereja-gereja di Malaysia. But God will guide you where to serve. Tetapi yang terpenting kita harus ingat Tuhan yang akan menuntun kita harus melayani kemana. As a church and also as individuals. Baik secara pribadi maupun bersama sebagai gereja. My understanding from this passage is it is a command. Saya memahaminya pesan Tuhan di dalam ayat ini adalah perintah. It means in your going, make disciples of all ethnos, all people groups. Yang disampaikan dalam perintah ini adalah kita harus pergi dan ketika pergi kita jadikan semua bangsa, asal katanya ethnos, semua kaum, murid Yesus. If we're a follower of Jesus, this is for us. Kalau kita pengikut Kristus, sudah jelas perintah ini untuk kita. So what breakthroughs do you need to prepare for Jesus to do in your world? Kembali ke pertanyaan inti tadi, terobosan apa yang kita sedang perlukan untuk terjadi di dunia ini? In summary, we need to prepare a place for Jesus in our hearts. Kalau kita ringkas lagi, pertama kita perlu mempersiapkan jalan untuk Yesus di hati kita sendiri. Remember I said as I was speaking, I wanted you to be listening to the Holy Spirit for what He was saying to you. Ingat,
sambil mendengar saya berbagi di sini, Bapak Ibu perlu mendengar sendiri Roh Tuhan sedang bicara apa, personal secara pribadi kepada kita masing-masing. God is speaking to hearts right now. Karena saat ini Tuhan sedang bicara di setiap hati. Maybe it's a breakthrough in your home. Mungkin ada juga terobosan yang perlu dilakukan, perlu terjadi di dalam rumah kita. Maybe it's a breakthrough for the church. Mungkin tentang terobosan yang diperlukan di gereja kita. Maybe it's a breakthrough in the world around that you see and you know. Mungkin itu terobosan yang perlu terjadi di dunia di sekitar diri kita. You're a strong church. Yang kita kenal, gereja kita ini adalah gereja yang kuat. You're a welcoming church. Engkau ini adalah gereja yang kuat, yang punya sambutan yang hangat. You're a friendly church. Gereja yang penuh dengan sikap bersahabat. And when I walked in and the worship was going, you're a church filled with the presence of the Holy Spirit. Dan ketika saya berjalan masuk ke ruang ibadah tadi, saya merasakan di dalam penyembahan, gereja ini adalah gereja yang penuh dengan hadirat Roh Kudus. But let the power of the Holy Spirit go out into the world around you. Tetapi kita juga perlu izinkan kuasa Roh Kudus itu mengalir keluar ke dunia sekitar kita. Don't keep it for yourself, Jangan simpan sendiri, but pour it out in an overflowing wave for this nation and the nations around. tetapi biarkan aliran Roh Kudus itu tercurah keluar ke dunia di sekitar kita dan bahkan ke bangsa-bangsa. It's been a privilege to share with you. Saya mendapat kehormatan luar biasa hari ini boleh berbagi dengan Bapak Ibu. If you'd like more details, you can see that there. Bapak Ibu bisa lihat di link yang ditampilkan di sini kalau mau pelajari lebih detail lagi materinya. My contact details are there. Saya juga taruh di situ informasi kontak saya. So di feel link itu. free to make contact with me. Boleh Bapak Ibu kontak saya. I respond to every person who reaches out. Saya pasti akan balas setiap kontak yang masuk. But more importantly, without worrying about connecting with me, Tetapi yang paling penting, I want to see you connecting with Jesus. bukan Bapak Ibu kontak dengan saya terus, tapi Bapak Ibu perlu kontak dengan Yesus terus. So right now, would you stand with me? Bolehkah sekarang Bapak Ibu berdiri bersama dengan saya? And I'm going to pray for you right where you are in your seats. Saya akan doakan Bapak Ibu bisa tetap di kursi masing-masing. I'd like everyone to shut your eyes if you would do me that kindness. Kalau boleh Bapak Ibu bisa pejamkan mata dulu. And as the worship team gathers and someone begins to play, I want you to close your eyes. Tim penyembahan akan menaikkan lagu penyembahan dan kita akan tetap pejamkan mata. Just close your eyes where you are Tetap di posisi kursi masing-masing, pejamkan mata. and begin to listen to the Holy Spirit. Mulai dengarkan suara Roh Kudus. What's the Holy Spirit speaking to you? Apa yang Roh Kudus sedang sampaikan, sedang bicara di dalam hati kita. Right now, right where you are, I want you to reach out to Jesus. Saat ini di posisi kita masing-masing, You jangkau Yesus, kontak Yesus. You might do that by putting your hands out in front of you or raising your hands. Bapak Ibu boleh naikkan tangan, boleh taruh tangan di dada, boleh lakukan ekspresi apapun. If you need a breakthrough in your heart, I want you to raise your hand or Tapi put them out in front of you. saya If akan you need a tanyakan. breakthrough in your heart right now, I want you to reach out to Jesus. Buat engkau yang perlu terobosan di dalam hatimu sendiri, angkat tangan Bapak Ibu. Holy Spirit, Angkat touch tanganmu. hearts right now, I pray, Roh right Kudus. across this building. Roh Kudus bergerak memenuhi ruangan ini, menyentuh hatimu yang sedang membutuhkan. Move by your Spirit upon your people, God. Oh Tuhan, bergeraklah dengan rohmu di antara umatmu ini. Bring breakthroughs by your Spirit, I pray. Kerjakan, aku berdoa kerjakan terobosan itu. And if you need a breakthrough in your home, either keep your hand up or raise your hand. Kemudian kalau engkau membutuhkan terobosan di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, naikkan tangan. Holy Spirit, restore marriages. Roh Kudus pulihkan setiap rumah tangga dan Let pernikahan. love be rekindled between children and parents Biarlah and children. terjadi pemulihan, kesembuhan antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Let our homes be places of peace, places of
provision and places of love. Biarlah rumah kami menjadi rumah damai, rumah penyediaan, rumah kehidupan. And let that wave of your spirit flow from Abba love across this nation. Dan biarlah And gelombang beyond. rohmu ini Tuhan mengalir dari gereja ini, dari Abba Love di seluruh bangsa ini dan ke bangsa-bangsa. And let the world around be impacted by your spirit. Biarlah dunia di sekitar kami, dunia di luar kami itu juga mengalami dampak gerakan Roh We Kudus. thank you for all you're doing, God. Terima kasih Tuhan untuk segala pekerjaan, We give you thanks and praise and all the glory segala syukur, segala pujian, segala kemuliaan. in the mighty loving name of Jesus. Kami serahkan kembali kepada Engkau di dalam nama Yesus yang kuat dan penuh kuasa. Amen. Amin.